Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Afnisa, NIM 117207249444. Kelas Ilmu Hukum HTNC semester 7. Mata kuliah Hukum Pemerintahan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu terbagi atas 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu Sunnah, yang ketiga Qiyas, yang keempat Ijtima. Adapun yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dalam bentuk bahasa Arab sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum yang wajib dilaksanakan. Al-Quran sebagai kalam Allah SWT dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang yang pintar. Selanjutnya yaitu Sunnah. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang-orang baik, berbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisabkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang dijadikan atau dikerjakan mendapat pahala, tapi jika ditinggalkan mendapat dosa. Selanjutnya yaitu ijtima. Ijtima adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijtima dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Ijtima tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh ijtima adalah diperbolehkannya vaksinasi atau imunisasi. Mengapa vaksinasi atau imunisasi diperbolehkan oleh para ulama? Karena para ulama melihat imunisasi dan vaksinasi memiliki banyak manfaat dan dianggap sebagai ikhtiar untuk kesehatan, maka ulama memperbolehkan metode kesehatan ini. Dalam ilmu kedokteran belum berkembang pesat seperti sekarang, sehingga hukum tentang imunisasi pun belum ada. Maka para ulama berijtihad untuk memperbolehkan adanya imunisasi atau vaksinasi tersebut. Selanjutnya yaitu Qiyas. Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan mencari dasarnya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Seperti contohnya pada kasus narkoba. Pada zaman Rasulullah, narkoba belum ada. Tapi dibandingkan dengan Homar adalah suatu perilaku atau perbuatan dengan meminum yang bisa mengakibatkan seorang itu hilang akal atau mabuk, sama sepertinya dengan narkoba. Dengan menggunakan narkoba seorang itu bisa hilang kendali. Maka dengan adanya Qiyas, hukum menggunakan narkoba adalah haram. Baiklah, itulah tugas pertama dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.